Kita sudah mengetahui bahwa penduduk yang bekerja per Agustus 2023 di Indonesia itu mencapai 139,85 juta orang. Mereka tersebar di 17 sektor ekonomi atau 17 lapangan usaha. BPS juga memberi informasi kepada kita, selain dilihat dari sebaran atau distribusinya dalam lapangan usaha, diberitahu juga mereka tersebar dilihat dari sisi status pekerjaan. Apa itu status pekerjaan? Status pekerjaan itu kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Jadi tadi kan lapangan usaha, ini status. Nah, status ini, jenis kedudukan ini nanti akan kita bedakan dengan kerjaan teknis ya, nanti akan terlihat. Nah, jenis kedudukan itu untuk memperlihatkan dia itu kerjanya sebagai apa. Itu kata BPS, itu ada 7 kelompok. Kelompok pertama yang paling banyak itu buruh atau karyawan atau pegawai. Jadi orang bisa bekerja di pemerintahan, di jasa pemerintahan. Jasa kan berarti, tapi dia pegawai, atau dia TNI atau Polri sama. Atau dia bekerja di industri pengolahan, tapi sebagai buruh. Itu buruh. Tapi dalam konteks ini buruh dimaksud buruh tetap ya. Lalu di pertanian bisa saja ada buruh di pertanian, tapi di sektor perkebunan misalnya kan itu dia buruh bisa. Nah, lalu ada orang yang bekerja berusaha sendiri, entrepreneur ya, pengusaha, tapi sendirian betulan. Ya, kalau sektornya kan tergantung dia ngapain. Kalau dia misalnya ngolah keripik di rumahnya atau melakukan buat kerajinan apa ya di industri pengolahan, tapi statusnya berusaha sendiri. Kalau dia jualan, ya kan, ada jasa kan di situ, jasa penyediaan makanan minuman atau jasa lain, atau dia tukang cukur, tapi statusnya adalah berusaha sendiri. Nah, berusaha sendiri ini konteksnya ya dia mau mencari keuntungan, tapi sendirian. Lalu ada juga orang yang berusaha, mirip dengan yang berusaha sendiri tadi, tetapi dibantu oleh beberapa orang. Nah, orang yang bantu itu tidak tetap, bisa jadi dia keluarganya. Jadi misalnya dia punya warung gitu ya, ada beberapa keluarga, anak kah, ponakan kah, yang membantu. Tidak tetap, anaknya sambil bantu, kadang tidak bantu. Kalau pas rame bantu. Ini berlaku tidak hanya untuk warung, untuk juga industri. Kalau pas lagi ada order, industri rumahan, nah dia mempekerjakan orang-orang, keluarganya atau kenalannya. Dianya ini, bukan yang bekerjanya. Kalau yang bekerjanya tadi, ya beda ya, yang dianya ini, si pengusahanya ini disebut berusaha dibantu buruh tidak tetap. Nah, maka kita bisa melihat yang berusaha sendiri dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap ini bisa dikatakan adalah usaha mikro dan kecil. Tapi ada juga orang yang punya usaha, pegawainya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dan sebagian besar yang bantu dia itu buruh tetap. Ya, punya pabrik, punya perusahaan. Nah, ini pengusaha namanya kan. Ada juga yang begitu kan. Lalu ada orang yang tidak pegawai, tidak juga pengusaha. Pengusaha ada 3 tuh ya, pengusaha sendiri, pengusaha dibantu buruh tidak tetap, pengusaha dibantu buruh tetap. Jadi sendiri itu tetap pengusaha kalau per data ini. Nah, ada orang yang tidak pegawai, tidak berusaha, dia kerja bebas. Jadi, nah, kerja bebas itu adalah orang yang bekerja majikannya lebih dari 1 dalam sebulan. Majikan itu bisa orang, bisa kerja di mana begitu ya. Nah, bisa dia di pertanian kan, sebagai buruh tani. Bisa dia bekerja di kota. Kalau kita lihat di Jakarta ini, misalnya ada yang di pinggir jalan itu nunggu bawa pakai pacul atau pakai peralatan tukang. Ya kan, dia siapa yang memakai jasa dia bisa pakai itu pekerja bebas di non pertanian, yang tadi pertanian. Nah, tentu itu contoh untuk pekerja bebas yang levelnya mungkin pendapatannya rendah. Ada pekerja bebas yang penghasilannya besar, ya konsultan freelance, atau dia seleb yang melakukan pekerjaan ya sesuai dengan ordernya kan. Misalnya dia nge-MC, gajinya besar. Jadi hati-hati ya, status yang dimaksud BPS ini tidak menunjukkan tinggi atau rendah, tapi adalah jenis statusnya. Nah, ada juga orang yang tidak semua itu tadi, tapi pekerja keluarga, tepatnya pekerja tidak dibayar. Kok bisa? Ya bisa, karena tadi definisi BPS tentang pekerja itu adalah orang yang melakukan pekerjaan atau berusaha untuk mendapatkan pendapatan atau membantu orang mendapatkan pendapatan. Jadi masuk definisinya.
Jadi kalau misalnya ada warung, ada 2-3 orang yang bantu, tidak dibayar karena itu anaknya, karena itu ponakannya, ya itu dimasuk kerja oleh BPS. Nah, kalau digambar seperti ini, dari 139,45 juta tadi ya, yang terbesar itu dia buruh, dia karyawan, jadi bisa PNS ya, bisa ABRI, bisa polisi, bisa dia pegawai perusahaan. Itu jumlahnya mencapai 52,69 juta orang. Lalu yang terbanyak kedua, ini cukup mengejutkan ya, orang berusaha sendirian itu paling banyak, 32,21 juta. Lalu ada yang berusaha tapi dibantu buruh tidak tetap, ya usaha mikro kecil kan, itu jumlahnya 19,79 juta. Nah, ada pengusaha yang ya bisa dikatakan besar ya, apa maksudnya gede, itu malah paling bawah ini, hanya 4,49 juta. Masuk akal ya, pengusaha kelas menengah sama kelas atas itu hanya jumlahnya 4,49 juta. Nah, pekerja bebas di pertanian ini buruh tani lah mayoritas. Tentu ada yang bukan buruh tani. Itu mencapai 5,21 juta. Lalu pekerja bebas di non pertanian itu 7,37 juta, cukup banyak. Nah, cuma yang paling unik dari datanya adalah pekerja tidak dibayar. Jumlahnya 18 juta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ini mirip ya dengan pengangguran. Tapi menurut BPS dia bekerja karena dia membantu orang lain mendapatkan penghasilan. Nah, kalau ini tadi bisa digambar begini. Kita kalau mau melakukan analisis itu bisa kita gambar seperti ini. Nah, sebegini bisa diganti dengan persentase ya. Nah, itu membuat kita punya bayangan bagaimana struktur ekonomi Indonesia dalam hal status pekerjaan. Nah, saya ingin menggarisbawahi lagi dari 7 tadi yang mungkin perlu mendapatkan perhatian cukup khusus terkait untuk memahami ekonomi Indonesia dalam 10-20 tahun terakhir. Pertama adalah yang berusaha sendiri, kedua berusaha dibantu buruh tidak tetap. Kedua-duanya ini jelas-jelas mengarah kepada pengusaha mikro dan kecil kan. Kalau dia jumlahnya cenderung meningkat atau sangat besar, berarti kan dia tidak bisa naik kelas gitu loh, kira-kira begitu harusnya analisisnya. Tentu perlu informasi lain. Lalu yang juga kita perhatikan, ada usaha dibantu buruh tetap, lalu ada buruh atau karyawan pegawai. Nah, ini kan juga menunjukkan seberapa perekonomian tersebut mampu menyerap pegawai dan buruh tetap. Kurang lebih begitu tujuan analisis terhadap status pekerjaan ini. Untuk melihat sebuah perekonomian tersebut menciptakan pekerjaan di mana orang yang bekerja itu statusnya sebagian besar apa. Tentu perlu informasi-informasi yang lebih detail ya, tetapi secara sederhana jika yang berkembang pesat atau sekurang-kurangnya masih banyak adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, lalu kemudian pekerja tidak dibayar, berarti perekonomian tersebut tidak cukup baik, kan kurang lebih begitu analisisnya.